Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadi Ainingrum. Di sini saya akan membahas bukti transaksi UD elektronika tahun 1995 dari bukti 50 sampai dengan bukti 54. Kita mulai dari bukti 50 terlebih dahulu. Bukti 50 ini termasuk jurnal penjualan. Di sini ada nomor faktur nomor 631. Dan ada termin dua per 10 N per 30, yang artinya bahwa PT Radio Amazon membeli dengan cara kredit. Termin 2 per 10 N per 30 artinya boleh membayar 10 hari yang mendapatkan diskon 2% dan boleh membayar tapi jangka waktunya 30 hari. Berarti ini masuk di jurnal penjualan. Ayat jurnalnya. Piutang debit penjualan barang kredit. Sebesar 7.700.000. Nah, yang kedua masuk di buku pembantu piutang. Di buku pembantu piutang keterangannya penjualan di debit. Di sisi debit sebesar 7.700.000. Kita lanjut di bukti 51. Bukti 51 ini adalah perintah penarikan cek yang artinya kita harus mengeluarkan cek sebesar 5 juta untuk pembayaran utang PPh karyawan dan perusahaan. Ditunjukkan kepada kantor kas negara, kita mengeluarkan cek. Cek nomor 0319 sebesar 5 juta. Yang lalu sebesar 74.400.000. Dan di cek ini penyetoran tidak ada ya. Cek ini sebesar 5 juta. Sisa terakhir karena ini di keterangan bukti 51 tidak dikasih keterangan bahwa utang PPh karyawan berapa dan perusahaan berapa, dan ini transaksi tanggal 3 Desember jadi awal bulan, kita ambil untuk utang PPh karyawan dan perusahaan ada di neraca lajur. Yang kedua ini cek ya. Pertama ditulis di cek. Yang kedua jurnal pengeluaran kas. Kas ayat jurnalnya
utang PPh karyawan debit utang PPh perusahaan debit utang PPh perusahaan sebesar 3.200.000. Untuk kreditnya kas sebesar 5 juta. Kita lanjut ke bukti 52. Bukti 52 ini termasuk di jurnal pembelian. Kita membeli di PT CV Kurnia. Ada termin 2/15/N30. Yang artinya kita membeli secara kredit. Artinya kita akan mendapatkan diskon sebesar 2% jika kita membayar tidak kurang dari 15 hari. Dan kita boleh membayar setelah jangka waktunya 30 hari. Ini pertama masuk di jurnal pembelian. Jurnal pembelian dan debit sebesar 4.500.000 dan utang dagang kredit sebesar 4.500.000. Ini pesanan pembelian nomor 55. Yang kedua, ini kita masuk di buku pembantu utang. Buku pembantu utang di sisi kredit sebesar 4.500.000. Kita lanjut ke bukti 53. Bukti 53 ini adalah bukti penerimaan kas. Bukti penerimaan kas untuk bukti nomor 35 tanggal 24 November 1995. Ini ada CV Pelangi membayar kepada kita UD Elektronika membayar utang dagang. Karena CV Pelangi membayarnya 9 hari, maka CV Pelangi mendapatkan diskon sebesar 2%. Karena di bukti 35 ada termin 2/10 N30. Karena CV Pelangi membayar dalam jangka waktu 9 hari, maka mendapatkan potongan sebesar 2%. Ini masuk di jurnal penerimaan kas. Penerimaan kas dan buku pembantu piutang. Kita hitung dahulu potongan penjualannya. 2/100 kali 3.800.000. Rp76.000. Potongannya mendapat potongan sebesar Rp76.000.
Ayat jurnalnya kas debit, potongan penjualan debit, kasnya sebesar 3.724.000, potongan penjualan sebesar 76.000, dan piutang kredit sebesar 3.800.000. Yang kedua, masuk di buku pembantu piutang. Pembayaran di sisi kredit sebesar 3.800.000. Kita lanjut yang terakhir, bukti 54. Bukti 54 ini adalah catatan kas mingguan, yang artinya kita akan setor ke bank. Di bukti 54 ini, penjualan barang sebesar 9.156.000 dan penjualan jasa sebesar 3.280.000. Ini berarti tandanya masuk di jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas. Kasnya sebesar, karena ini tadi penjualan barang dan penjualan jasa ditambah, sebesar kas di debit sebesar 12.436.000. Penjualan jasa barang dahulu ya. Jualan jasa. Ini kredit, ini kredit. Penjualan barang sebesar 9.156.000 dan penjualan jasanya sebesar 3.280.000. Nah, karena ini akan disetorkan ke bank, kita cek di jurnal penerimaan kas. Kok ada yang belum disetor? Ternyata ada yang belum disetor dari CV Martini dan CV Pelangi. CV Martini sebesar 2.156.000 dan CV Pelangi sebesar 3.724.000. Nah, ini ditambah dahulu. Sebesar 5.880.000. Ini yang belum disetorkan, terus ditambah dengan 12.436. Kita setor ke bank sebesar 12.436.000 ditambah dengan 5.880.000.
Yang artinya kita akan setorkan ke bank sebesar 18.316.000.